Halo adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Kak Steven di ibadah sekolah minggu online GBT Holis 300. Sebelum beribadah, mari kita persiapkan diri kita. Kalian sudah tidak boleh jalan-jalan lagi ya, ataupun sambil makan. Kenapa? Karena kita mau beribadah kepada Allah. Sebelum kita mulai, kita mau bersaat teduh terlebih dahulu. Yuk semuanya, kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri nih, ayo berdiri yuk. Nah, mari kita bersaat teduh. Adik-adik, waktu kita lihat bintang-bintang di malam hari, indah tidak? Indah ya pastinya. Tidak hanya bintang, tetapi semua yang di sekitar kita, seperti alam yang indah juga, semuanya adalah ciptaan Tuhan. Banyak sekali ciptaan Tuhan yang begitu menakjubkan bagi kita. Oleh karena itu, mari kita memuji betapa luar biasanya Tuhan kita. Bila aku lihat bintang gemerlapan. Jiwaku pun memujimu, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar.
kami tetap di kerajaan surga, kami berterima kasih Tuhan atas kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk pada pagi hari ini kami bisa berkumpul bersama, bisa beribadah, memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami Tuhan, agar kami bisa memuji, memuliakan Engkau dengan baik. Pimpin kami, pimpin ibadah kami juga, mulai dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya Tuhan. Kami serahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk adik-adik. Tuhan Yesus mengasihi kakak, mengasihi kalian juga. Itulah kenapa Dia mau mati di kayu salib, untuk membebaskan kita dari belenggu dosa. Nah, sekarang kita bukan milik dosa lagi, tetapi kita milik Tuhan. Bukan milik Tuhan cuma sebentar ya, tetapi untuk selamanya. Mari kita nyanyikan pujian, Sekarang Ku Milik Yesus. Karena kita telah menjadi milik Tuhan, apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan? Kita bisa mulai dengan cara baca Alkitab dan berdoa setiap hari. Supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan, yuk kita nyanyikan pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau
adik-adik, kita adalah orang yang berdosa yang telah diampuni Tuhan. Itu semua karena begitu dalam kasih-Nya kepada kita. Dan kiranya firman Tuhan yang akan kita dengar bisa mengajarkan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian seluas benua. Seluas benua, tinggi setinggi langit, sedalam lautan, kasih Yesusku. Ku orang berdosa yang diampuninya, firman-Nya mengajarku, kasih-Nya menyelamatkanku. Seluas benua, seluas benua, tinggi setinggi langit, sedalam lautan, kasih Yesusku. Ku orang berdosa yang diampuninya, firman-Nya mengajarku, kasih-Nya menyelamatkanku. Seluas benua, tinggi setinggi langit, sedalam lautan, kasih Yesusku. Ku orang berdosa yang diampuninya, firman-Nya mengajarku, kasih-Nya menyelamatkanku. Firman-Nya mengajarku, kasih-Nya menyelamatkanku. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap pujian yang telah kami naikkan Tuhan. Kiranya pujian yang telah kami naikkan bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Jikalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati setiap kami agar kami bisa duduk diam dan bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Pimpin juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, kiranya hamba-Mu bisa memberitakan firman-Mu juga dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan waktu yang berjalan hanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Semuanya sudah beribadah kan tadi? Sudah menyanyikan lagu pujian? Semangat gak? Harus semangat, harus antusias. Dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita mau belajar lagi firman Tuhan tentang bijaksana. Nah sebelumnya kakak mau tanya, di sini ada gak yang namanya atau nama teman kalian sama kalian? Ada yang sama nggak? Contohnya misalnya namanya Moses. Terus ada lagi Moses yang lain. Nah, waktu di sekolah kalian dipanggil sama bapak ibu guru kalian gimana? Kan namanya sama nih, Moses. Jadi yang nengok dua orang dong. Pasti kalian punya nama panggilan masing-masing ya. Masih kayak mungkin ada Moses siapa, ada Moses siapa, atau panggilan yang lainnya. Nah, di dalam Alkitab atau di bagian Perjanjian Baru, kalian pasti juga sering menemukan nama atau tokoh Alkitab yang namanya sama, tetapi beda orang. Sama seperti murid Tuhan Yesus. Ternyata ada juga yang namanya sama loh. Ada yang tahu nggak siapa? Ya, namanya Yakobus. Jadi Yakobus di murid Tuhan Yesus atau ke-12 rasul, ternyata ada dua Yakobus. Tetapi Yakobus itu beda. Jadi ada yang Yakobus anak Zebedius dan Yakobus anak Alfeus. Nah itu namanya sama ya, tapi ternyata beda. Yang sama lagi ternyata dia sama-sama murid Tuhan Yesus, sama-sama rasul. Nah hari ini kita mau belajar lagi tentang firman Tuhan tentang Yakobus. Tetapi Yakobusnya beda dengan Yakobus yang murid Tuhan Yesus. Nah kita sudah dengar 3 nama Yakobus tetapi beda semua ya adik-adik. Hari ini kita mau
belajar lagi tentang Yakobus, dan Yakobus yang ini dia lebih kenal dengan Tuhan Yesus daripada murid-murid Tuhan Yesus. Dia lebih mengenal, dia lebih tahu dari kecil. Ada yang tahu siapa Yakobus siapa? Nah, itu dia. Ternyata Yakobus yang ini Yakobus saudara Tuhan Yesus. Ya, walaupun dia saudara Tuhan Yesus, tapi Yakobus yang ini baru mulai dikenal di Yerusalem setelah Yesus bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga. Jadi selama pelayanan Tuhan Yesus, ya selama berapa tahun? 3,5 tahun Yesus melayani. Yakobus dan saudara-saudaranya atau saudara-saudara dari Tuhan Yesus, mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Walaupun mereka mendengar Yesus mengajar, walaupun mereka melihat Yesus menyembuhkan orang buta, walaupun mereka juga melihat banyak orang yang minta diampuni dosanya kepada Yesus, tetapi mereka tidak percaya. Mereka justru heran. Wih, kok banyak ya orang yang berkerumun, banyak orang yang berkumpul dekat-dekat dengan Yesus, mendengarkan Yesus mengajar, meminta disembuhkan, minta dosa mereka diampuni. Ya banyak ya adik-adik, justru malah mereka heran, tidak percaya, dan menganggap kalau Yesus itu ya aneh ya. Karena kan sejak kecil Yakobus dan saudara-saudaranya tuh ya hidup bareng dengan Yesus dan melihat, oh kok Yesus kayaknya beda ya. Dia suka berdoa sendiri, berdoa dengan lama, atau Yesus suka pergi ke rumah ibadah. Nah, Yesus adalah orang yang tenang, tidak suka marah-marah. Walaupun Yakobus dan saudaranya mungkin suka jahil gitu ya, suka mengganggu, tapi Yesus tidak pernah marah. Yesus tetap tenang. Yesus tidak yang langsung marah-marah. Mungkin kalau kalian semua diganggu sama adiknya atau kakaknya, mungkin kita, apa sih kamu nakal, kita gangguin balik gitu ya. Tapi Yesus berbeda. Ketika Yakobus mungkin lagi mengganggu Yesus, dia tidak pernah merasa marah. Dia orang yang tenang. Dan di situ Yakobus melihat bahwa Yesus ini berbeda dari yang lainnya. Dan selama pelayanan Yesus juga Yakobus melihat, kok bisa ya Yesus menyembuhkan orang buta? Bagaimana Yesus menyembuhkan orang lumpuh dan dapat berjalan? Tapi Yakobus walaupun sudah melihat hal-hal itu, tapi Yakobus dan saudara-saudaranya tetap tidak percaya. Ya walaupun saudara-saudaranya ini nggak percaya, Yesus tetap berkeliling. Yesus tetap mengajar, tetap menjadikan banyak orang menjadi percaya. Banyak orang menjadi percaya kepada Yesus, dan ada yang tidak suka ternyata. Yang tidak suka adalah para pemimpin agama di Yerusalem pada waktu itu. Mereka tidak suka karena banyak orang percaya kepada Yesus. Dan akhirnya karena banyak yang gak suka, Yesus ditangkap, Yesus dihukum mati, Yesus disalibkan. Nah, ketika disalibkan, apa yang terjadi adik-adik? Yesus mati, dan udah mati dikuburkan. Habis dikuburkan, apakah Yesus mati selamanya? Tidak. Dan pada saat itu juga banyak orang-orang yang berkata, Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Tetapi mereka banyak yang berpikir juga, ini apakah berita benar atau berita hoax? Dan ternyata adik-adik, ya itu adalah berita benar. Jadi Yesus mati dan bangkit dari antara orang mati itu adalah berita yang sangat benar. Itu adalah kejadian yang nyata. Dan ketika Yesus sudah bangkit, Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, dan juga menampakkan dirinya kepada Yakobus saudaranya. Jadi nggak cuma murid-muridnya, tapi Yakobus juga dijumpa oleh Tuhan Yesus. Jadi selain murid-murid, Yakobus juga berjumpa dengan Tuhan Yesus setelah Yesus bangkit. Dan ketika Yesus berjumpa dengan Yakobus yang tadinya nggak percaya, yang tadinya padahal udah melihat tapi tetap ya merasa Yesus aneh. Tapi ketika berjumpa dengan Yesus setelah kebangkitan dia, Yakobus menjadi percaya. Dia percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang Allah janjikan. Yakobus menceritakan semuanya yang sudah Yesus katakan kepada Yakobus. Dia menceritakannya kepada saudara-saudaranya, adik-adik Tuhan Yesus ya, bahwa Yesus telah hidup. Yesus sudah berbicara dengan Yakobus. Nah,
Yakobus itu menceritakan semua yang diceritakan Yesus kepada mereka. Dan setelah kebangkitannya, Yesus tinggal di bumi selama berapa hari? 10 hari? 30 hari? Ya, 40 hari. Jadi ternyata Yesus masih tinggal di bumi selama 40 hari adik-adik. Jadi ketika Yesus bangkit dan tinggal di bumi selama 40 hari, banyak orang yang tetap mendengarkan Yesus mengajar. Banyak orang yang mendengarkan Yesus tetap berkhotbah. Banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Baru setelah itu Yesus naik ke surga. Dan ya tadi setelah Yesus bangkit kan Yakobus sudah diubahkan. Yakobus menjadi percaya. Akhirnya Yakobus dan saudara-saudaranya bersama dengan ibunya Maria, mereka tinggal di Yerusalem bersama dengan 11 rasul. Kenapa jadi 11 ya adik-adik? Karena satu rasulnya mengkhianati Yesus. Siapakah itu? Yudas Iskariot. Nah, jadi ketika Yakobus dan saudara-saudaranya ini bersama ibunya tinggal di Yerusalem, mereka bersama dengan 11 rasul, mereka terus berdoa, bersekutu di dalam doa untuk menantikan Roh Kudus yang dijanjikan Yesus. Dan Yakobus pada saat itu menjadi pemimpin jemaat di Yerusalem. Dia menjadi seorang pemimpin yang bijaksana, menjadi pemimpin yang rendah hati. Dan di dalam surat Yakobus, yuk kita buka Alkitab kita. Di dalam surat Yakobus pasal yang pertama. Ada yang tahu surat Yakobus ada di mana? Ada yang tahu surat Yakobus ada di mana? Surat Yakobus ada di Perjanjian Baru ya adik-adik. Surat Yakobus pasal yang pertama. Yakobus ada di Perjanjian Baru bagian belakang setelah Ibrani. Nah, adik-adik boleh dibuka dulu. Nanti kalau kakak suruh baca bersama, kita baru baca bareng ya. Sekarang dibuka dulu Alkitabnya di surat Yakobus pasal yang pertama. Sudah dibuka? Oke ya. Nah, di dalam surat Yakobus ini pasal yang pertama ini nih, di ayat yang pertama, yuk kita lihat. Baca bareng-bareng deh. Yuk kita baca bareng-bareng ya. Yakobus 1 ayat yang 1. Salam dari Yakobus, hamba Allah dari Tuhan Yesus Kristus kepada 12 suku di perantauan. Nah, di dalam surat Yakobus ini yang pasal pertama tadi nih yang sudah kita baca barusan, dia menuliskan salam dari Yakobus, hamba Allah Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak memakai dirinya atau dia tidak menganggap dirinya atau dia tidak menunjuk dirinya sebagai saudara Yesus. Tetapi dia menunjuk dirinya sebagai seorang hamba. Karena Yakobus tahu, karena Yakobus percaya bahwa iman kita kepada Kristus adalah satu-satunya jalan kita untuk diselamatkan dari yang namanya dosa kita, diselamatkan dari hukuman dosa kita. Jadi iman kita kepada Kristus membuat kita diselamatkan dari namanya dosa. Dan ketika kita menghadapi pencobaan, ketika kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, di dalam surat Yakobus ini, Yakobus juga menuliskan sangat penting bagi orang Kristen untuk meminta kepada Allah, yaitu hikmat dan kebijaksanaan. Apa sih itu hikmat? Nah, hikmat itu ya kita dapat memahami apa itu firman Allah dan dapat juga melakukannya. Yakobus juga menasehatkan kita untuk mempelajari firman Allah dan melaksanakan apa yang dikatakan firman Tuhan. Bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kita harus melakukannya. Kita buka dulu. Kita baca bareng-bareng lagi adik-adik. Di Yakobus yang pertama ayat yang ke-22. Udah ketemu kan? Yuk kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Nah, di sini Yakobus menuliskan bahwa kita tidak boleh menjadi pendengar firman saja. Kita harus menjadi pelaku firman. Karena ketika kita melakukan firman, iman itu adalah cara kita menunjukkan bahwa kita beriman di dalam Kristus. Jadi kita harus mendengarkan dan melakukannya, bukan mendengarkan saja. Oke? Nah, di dalam surat Yakobus ini banyak juga mengajarkan banyak hal tentang bagaimana cara kita hidup sebagai orang Kristen yang sesuai dengan firman Tuhan. Tidak memandang muka,
Artinya maksudnya kita tidak membeda-bedakan semua orang. Kita tidak boleh memilih kasih ya. Aku mau berteman dengan dia, aku nggak mau berteman sama dia. Aku hanya mau ya teman sama ini aja. Kita nggak boleh kayak gitu adik-adik. Jadi kita harus menghargai semua orang, kita harus mengasihi semua orang, karena semua orang diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah. Yakobus juga menuliskan di dalam kitab surat Yakobus ini, dia berbicara mengenai dosa karena lidah. Ada yang bisa sebutkan nggak dosa karena lidah itu kenapa? Itu seperti apa contohnya dosa karena lidah? Contohnya ada yang tahu? Ya contohnya ya kan karena lidah kita bisa mengeluarkan kata-kata kasar. Lidah kita bisa berbohong. Apalagi lidah kita bisa bergosip. Hal-hal seperti ini bisa menyakiti hati orang lain ya adik-adik. Dan yang paling penting kita harus bisa mengendalikan lidah kita. Karena kalau kita tidak bisa mengendalikan lidah kita bisa tadi ya, bisa berkata kasar, bisa berbohong, bisa bergosip, menyakiti hati orang lain. Nah, cara kita bisa mengendalikan lidah kita gimana? Yang pasti kita harus minta kepada Tuhan untuk menolong kita supaya kita dapat mengendalikan lidah kita. Nanti adik-adik boleh baca surat Yakobus ini dari pasal pertama sampai pasal yang kelima secara keseluruhan. Boleh adik baca ya, karena surat Yakobus ini penting dan bagus karena Yakobus ini menuliskan bahwa bagaimana cara kita hidup sebagai orang-orang Kristen yang baik, sebagai orang Kristen yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah adik-adik, tadi ya kita udah dengarkan Yakobus yang awalnya tidak percaya, ketika bertemu dengan Tuhan Yesus menjadi percaya. Dia diubahkan, dia memiliki iman kepada Yesus Kristus, percaya bahwa Yesus adalah Mesias, dan menjadi seorang pemimpin yang bijak, pemimpin yang penuh hikmat, dan pemimpin yang memiliki kerendahan hati. Nah kita bisa beroleh hikmat dan bijaksana itu seperti apa? Kita mau gak punya hikmat dan bijaksana seperti Yakobus ini? Caranya kita buka dulu Alkitab kita lagi di Amsal pasal yang pertama. Amsal ada di Perjanjian Lama yuk adik-adik. Amsal bagian yang pasal pertama, Amsal itu setelahnya Mazmur. Amsal pertama ayat yang ke-7. Sudah ketemu ya? Kita baca bersama lagi ya adik-adik. 1, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya, kita pertama harus takut kepada Tuhan. Kita takut akan Tuhan karena ya dari situ kita akan mendapat awal permulaan pengetahuan. Di situ adalah permulaan pengetahuan ketika kita takut akan Tuhan, dan kita akan meminta kepada Tuhan bahwa sumber hikmat, Tuhan sang sumber hikmat, kita harus minta kepada Tuhan hikmat daripada Tuhan. Dan ya kalau kita tidak meminta kepada Tuhan, kita nggak akan mendapatkan hikmat tersebut. Dan contohnya nih adik-adik ya, ketika kita belajar di sekolah, ketika kita mengikuti sekolah minggu online seperti saat ini, kita bisa mendapatkan ilmu, kita bisa menambah hikmat karena kita dapat belajar. Dan di dalam kehidupan kita setiap hari ada banyak pilihan yang dapat kita pilih, atau banyak pilihan yang harus kita ambil keputusan, harus kita pilih. Contoh beberapa keputusan kita itu hasilnya mungkin bijaksana ya, contoh pilihan kita, atau justru malah pilihan yang kita pilih tidak bijaksana. Contohnya lagi nih ya, seperti setiap hari ya adik-adik, kalau misalnya pagi-pagi mau pakai baju apa ya, apa yang harus dipakai nih, mau makan apa ya untuk sarapan, atau ketika di sekolah, aku nanti di sekolah mau memperhatikan guru atau enggak ya, atau waktu ujian aku mau nyontek enggak ya, atau ketika ada temen yang ngeselin atau yang nakal gitu ya sama kita, aku mau doain dia supaya dia berubah, atau aku ajak berantem. Nah, di sini kita diperhadapkan oleh berbagai pilihan. Jadi daripada itu kita harus minta hikmat kepada Tuhan supaya kita boleh memilih, kita boleh bertindak dan mengambil keputusan dengan bijaksana. Jadi adik-adik mau menjadi orang yang bijaksana, orang yang berhikmat, mau ya, pasti kita harus menjadi orang yang berhikmat dan bijaksana. Caranya kita minta kepada
Tuhan, sang sumber hikmat itu. Oke semuanya adik-adik? Ya, oke ya. Nah, jadi adik-adik harus menjadi anak-anak Kristen, anak-anak Tuhan Yesus yang memiliki hikmat dan kebijaksanaan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang ayat hafalannya diambil di dalam surat Yakobus. Kita balik lagi ke surat Yakobus. Di surat Yakobus pasal yang pertama ayat yang kelima. Nanti adik-adik boleh tulis ayat hafalan ini di kertas yang bagus, dihias boleh. Nanti baru kalau udah beres, udah ditulis, udah bagus, udah cantik, dikirim, difoto, dikirim, di-share ke grup Sunday School ya. Nah, sebelumnya kita baca dulu ayat hafalan kita. Yakobus 1 ayat yang kelima. Kita baca bersama ya adik-adik. 1, 2, 3. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Amin. Ya adik-adik boleh tutup Alkitabnya sekarang. Jadi nanti ayat hafalannya boleh ditulis dan di-share ke grup Sunday School ya. Adik-adik boleh tutup Alkitabnya. Kita mau ambil sikap yang baik. Kita mau berdoa. Oh iya, buat adik-adik semua yang mau nulis judul firman hari ini, judul firman hari ini Yakobus saudara yang bijak. Oke? Nah, yuk kita mau tutup firman Tuhan pada pagi hari ini dengan berdoa. Ambil sikap yang baik, kita mau berdoa. Bapak terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Bapak terima kasih buat segala hikmat dan kebijaksanaan yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kami. Tuhan sudah menyertai kami dari ibadah, dari awal hingga sampai akhirnya. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar boleh menjadi rema, boleh menjadi pedoman bagi setiap kami Tuhan anak-anak-Mu. Tuhan berikan kami hikmat, Tuhan berikan kami kebijaksanaan, supaya kami boleh memilih setiap pilihan atau boleh beroleh bijaksana di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan, yang sudah mengikuti ibadah sekolah minggu online ini Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap orang tua dalam usaha pekerjaannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan berkati. Nah, adik-adik, bagaimana dengan firman Tuhan hari ini? Adik-adik mengerti? Nah, supaya kita lebih mengerti lagi, kita harus baca Alkitab. Kita harus baca Alkitab setiap hari. Berikut daftar bacaan Alkitab dalam 1 pekan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Hari ini kita akan belajar satu lagu baru. Lagu ini mengingatkan kita bahwa Tuhan Allah hadir dimanapun kita memuji dan menyembah Dia. Yuk kita pelajari lagu ini sama-sama. Tuhan Allah hadir dalam rumah ini. Tuhan Allah hadir dalam rumah ini, mari sujud menyembah Dia, tunduk dan berbakti, hikmat dan sehati kepada Bapa pengasih. Pujilah namanya, besar anugerahnya, ajaiblah kasihnya. Tuhan Allah hadir dalam rumah ini, mari sujud menyembah Dia, tunduk dan berbakti, hikmat dan sehati kepada Bapa pengasih. Pujilah namanya, besar anugerahnya,
Adik-adik, meskipun kita beribadah secara online, kita juga tetap bisa memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini. Caranya, kita persiapkan uang kita masukkan ke dalam amplop, lalu dimasukkan ke dalam suatu tempat seperti kalian menabung lah begitu. Nah, lalu kalian bisa bawa ke gereja jika nanti kita sudah diperbolehkan untuk ibadah ke gereja. Selanjutnya, jangan lupa untuk berdoa. Berdoa untuk persiapan acara Natal, sekolah minggu. Berdoa supaya Tuhan mencukupi setiap dana yang diperlukan dan persiapan lainnya. Yang terakhir, jangan lupa untuk ikut Zoom sekolah minggu jam 11 siang. Jaga kesehatan ya adik-adik. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.